Mitra bisnis, saat ini mulai banyak terlihat proyek-proyek di daerah seperti penambahan jalan, pengerukan parit, pengecatan marka jalan, dan sejenisnya. Hal ini biasanya pertanda kalau kita sudah mendekati akhir tahun. Ada komentar, kemana saja pemerintah daerah mulai dari awal tahun? Kenapa harus menunggu akhir tahun untuk menjalankan proyek-proyek secara serempak, sehingga banyak membuat macet di mana-mana? Padahal kalau proyek itu dilakukan bertahap bisa mencegah kemacetan dan kerutan di jalanan saat ini. Apa komentar Anda mengenai aksi kejar tayang yang terkesan dilakukan untuk menghabiskan anggaran ini? Dan apakah memang ini budaya yang harus dilestarikan? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Ya, kalau menurut saya sih mungkin karena uangnya mau dibungain dulu ya sama Pemda. Jadi dibuat di akhir tahun. Nah, pasti akhir tahun, nah baru diselesaikan di kejar tayang supaya anggarannya nggak berkurang di tahun berikutnya. Ya, ini budaya ya, memang sudah budaya. Ya, susah untuk dirubah. Ya, budayanya apa? Ya, budayanya kalau mau lempar proyek mesti dapat 20% di muka, ya. Karena dari dulu udah begitu, kenapa sekarang harus dihilangkan? Kalau budayanya apa lagi, ya budayanya kalau rame-rame, kalau masih senggang itu nanti diperiksa KPK. Ya, kita rame-rame aja di akhir tahun supaya ya untung-untungan. KPK kan sibuk nih, ya, jadi nggak terusut ya. Sebagian proyeknya aman. Kemudian ya budayanya apa? Budayanya kalau GPK-nya toh masih bisa dipokok, ya KPK-nya juga masih bisa dimainin, ya wamen hukumnya juga bisa disogok untuk dapat pengesahan akte notaris, pendirian PT segala macam, ya semua serba budaya, sudah budaya, karena budaya sudah sekian lama, ya begitu saya duduk, ngapain dirubah? Saya susah payah dapat kursi ini, masa saya hilangin? Gitu loh. Karena untuk mendapat kursi itu juga saya mesti bayar. Nah, itulah satu rangkaian itu. Jadi kita hanya berputar-putar di sini ya. Apalagi belum cukup umur tapi bisa lolos. Ya semua begitulah. Apalagi terakhir ini dicontohkan yang serba lebih runyam ya. Mungkin tidak berasa karena ya itu berpolitik dengan gembira. Yang gembira siapa, yang susahnya siapa? Iya. Jadi kalau yang ini sih masalahnya ya ini kebetulan aja penggiat lah, orang yang dalam tanda kutip kepo gitu. Tapi kan ini udah berlangsung bertahun-tahun, ada yang komplain juga kan. Masyarakatnya macet juga udah biasa kita macet. Kita aneh kalau jalanan nggak macet itu. Berarti lebaran tiap hari. Ya itu udah tradisi Sa. Kalau mau merubah begituan kita ngomong satu hari di Pas FM, satu berapa jam begini juga nggak berubah. Itu udah pola kerja ya, udah pola kerja merubah kebiasaan. Cuma bisa kita sentil dikit doang, tapi ya udahlah. Mungkin juga kan orang kalau minta duit kan anggaran nggak gampang turun juga. Kalau duit masuk suruh buru-buru, tapi kalau duit mau keluar tuh umum di mana tuh susah. Oke, itu aja. Ya Pak Kasih, jangan yang nyalahkan pemerintah. Salah itu Presiden dan DPR beberapa tahun yang lalu. Begini, zaman Pak Harto, anggaran itu ditutup per 31 Maret. Nah, itu cuma Presiden ini yang DPR ini anggaran dijadikan per akhir Desember, ya, akhir Desember. Padahal SPT company yang besar-besar itu boleh sampai 30 Juni. Jadi uang itu baru masuk 30 Juni. Terus masuk ke Departemen Keuangan baru Agustus, putuskan September. Jadi uangnya turun ke daerah itu baru Oktober, ya kan? Nah, coba kalau pemerintahnya mulai Maret, itu nanti proyeknya akan diselesaikan bulan November, Desember sampai akhir tahun.
Nah, kadang-kadang daerah saya kan tinggal Jakarta Pusat, itu jalan masih bagus dong, dicaca gitu, pasang asal-asalan gitu ya. Nah, kadang-kadang kita lihat bangsa ini kok penyakitnya gitu-gitu ya. Apakah memang salah budaya atau hukumnya kacau nih? Nanti kalau udah mau lebaran kan ada kan pantura gitu lagi kan. Jadi kadang-kadang kita lihat yang nggak perlu dibikin. Lampu udah mulai nggak kelihatan warna hijau atau kuning atau merah, tuh diemin gitu loh. Dan gitu ya, saya kan sering jalan Asia deh. Kita bandingkan sama kucing kan jauh-jauh. Kucing jalannya antar bumi dan langit kan. Saya kan sering ke sono bawa mobil. Saya pontianak. Bangsa kita nggak maju-maju ya. Padahal sono kan Melayu sama orang Tionghoa. Mereka bisa jalan nih sampai gunung-gunung, jalan rapi, pakai garis-garis. Kalau kita sini Jakarta mah nggak pantas disebut ibu kota sama. Ya. Semua harus bersyukur. Itu proyeknya masih ada, masih direalisasikan, biarpun dia cuma mungkin tukangnya cuma pakai satu orang, dia bongkar-bongkar jalan sendirian gitu kan, dia 2 orang, yang satu lagi ngeliatin sama foto-foto gitu kan, masih ada realisasi proyeknya gitu loh. Daripada lo ada permintaan dana di APBN tapi proyeknya nggak ada, itu berarti kan dia 100% korup. Kalau lo masih ada kemacetan, berarti kan itu korupnya cuma sedikit, ya 90%, ya kan? Ya itu aja sih. Ya, saya sebetulnya gemes banget loh, gejala yang proyek itu pada akhir tahun itu terjadi setiap tahun dan tidak ada perubahan. Saya nggak tahu pejabatnya itu ngapain. Mending kalau proyek itu memang betul-betul dibutuhkan, dikerjakan akhir tahun nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang proyek nggak perlu dikerjain hanya untuk menghabiskan mungkin anggaran. Nilainya pasti banyak ada pokoknya akhir tahun. Ini pasti banyak kalau saya bilang. Makanya proyeknya dikerjakan akhir tahun. Pasti. Ya opini saya rasa Raja Salman mau datang, orang Korea juga mau datang, orang Amerika kemarin udah ngasih stimulus 400 triliun kan oleh-oleh kata Pak Jokowi itu, kata tandanya kan Joe Biden juga mau datang, nanti kan mau selamatan Pak. Investasi di Kalimantan besar, begitu juga di Jakarta. Kalau dia ngeliat ke Kalimantan pasti kan dijamu di Jakarta mau Bali ya, malu kalau nggak didandani. Biasanya kan mau lebaran juga itu jalan-jalan ditambel-tambelin, anggaran yang murah dimahal-mahalin. Orang Singapura aja biaya hidup tinggi, naik-naikin dikit biar ada gengsinya gitu, nuker dolar rupiah. Saya rasa begitu. Nggak tahu ya, pelajaran nenek mengatakan bahwa rajin menabung pangkal kaya. Nah, rajin menabung pangkal kaya. Apa salahnya kalau APBD ditabung dulu, pejabat jadi kaya? Sudah menjadi kebiasaan kita ini kalau punya tanggung jawab, ngerjakannya kalau nggak terpaksa nggak dikerjain. 2, ya memang ada itu tabung-tabung gitu. Kalau rajin menabung APBD kan biar kaya. Yang ketiga, ya kalau misalnya BPKB-nya tidak benar-benar bisa kredibel, inilah akibatnya. Dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lainnya, semua sama saja. Ciri khasnya adalah itu. Kalau ada yang mengkritik bahwa Jokowi itu ngomong doang, katanya revolusi mental atau akhlak dari kita, itu dari kita sendiri yang bisa. Karena karakter building itu dibangun mulai sejak kecil, sejak kita dari pendidikan rumah. Jadi kalau disalahkan pemerintahnya ya nggak mungkin. Yang benar adalah cut generation. Ditambah lagi ada satu, bahwa PNS itu tidak bisa di PHK atau tidak bisa dipecat karena ada aturan tersendiri. Ini dari dulu zaman Pak Harto sampai sekarang kita tidak merubah juga. Kenapa? Karena partai politiknya berganti dari rezim ke rezim juga sama aja sama korupnya. Jadi ya tinggal berdoa aja semoga Tuhan menurunkan jabau. Makasih. Iya, jadi saya teringat ya
sedikit membandingkan waktu zaman Gubernur Ahok sama Anies. Itu kita berasa banget waktu masih gubernur si Ahok itu, semuanya itu bener-bener kok bisa berubah ya. Kinerja para lurah, camat itu bener-bener berubah. Sampai jalan-jalan juga relatif maksudnya oke. Di Jakarta ya, karena kan saya orang Jakarta. Nah, begitu ganti Anies, itu di daerah kita itu dekat Jembatan 3 itu ada flyover. Itu saya suka lewat naik mobil, itu ada lubang besar. Itu lubang itu berbulan-bulan itu nggak ditambal-tambal. Sampai suatu saat terjadi kecelakaan motor, orangnya luka, baru lubang itu baru ditambal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sosok seorang leadership itu sangat menentukan. Jadi apalagi kalau leadershipnya itu adalah orang yang punya integritas, punya moral yang baik, maka dia tentunya akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya baik. Tapi kalau misalnya yang biasa-biasa, apalagi yang cuman jadi pejabat-pejabat yang asal nembak begitu, nah ya udah jadi begitu. Jadi mental memang bangsa kita ini mentalnya yang sebenarnya Pak Jokowi dari pertama revolusi mental itu sebenarnya sudah benar, mana aja tidak digaungkan terus gitu. Itu sangat disayangkan. Jadi ya beginilah sampai sekarang Pak. Ya jadi ya kita doakanlah seperti yang tadi Bu bilang, mungkin tunggu Tuhan kirimkan jadwal yang tepat. Yang benar anggaran untuk perawatan jalan supaya jalan itu tidak rusak. Ini jalannya masih bagus, dihancurkan, kan itu prosesnya kalau mau dicor dihancurkan dulu sebelum dikeruk pakai beko itu, eskavator. Udah kita naik motornya setengah mati, banyak lubang-lubang kayak gitu, tadinya jalan nggak apa-apa gitu. Jadi jalannya macet, jalan jadi rusak dulu, udah dirusak kerjainnya nggak langsung. Naik motor jadi pengendara motor itu setengah mati, baru banyak lubang-lubang. Tadinya mah jalan itu mulus, dihancurkan. Tadinya kan itu masih belum dicor, tapi kan tuh aspalnya masih bagus. Dilubang-lubangi begitu, pada dipecahkan pada lubang-lubang. Udah begitu jalannya panjang, pada pecah-pecah, kita setengah mati di motor. Kalau roda 4 masih mendingan. Kalau kita ada lubang-lubang begitu kan, kena lubang bisa terbalik segala macam. Jadi intinya maksud saya tuh anggaran buat perawatan, jangan buat untuk ngabiskan anggaran untuk merusak-rusak jalan diperbaiki dengan yang baru lagi gitu. Terima kasih. Ya, memang kelihatan dari tahun ke tahun begitu ya, di akhir tahun anggaran baru seluruhnya dikerjakan itu saya rasa juga semuanya kelihatan begitu memang gitu ya. Memang harus dibagi. Jadi pertama ada kemungkinan yang seharusnya disalurkan ke dalam pembangunan sarana dan prasarana mungkin disimpan di bank dulu, lalu dinikmati juga atas simpanan itu, baru kemudian dibuat dan disalurkan ke proyeknya di akhir periode. Nah, ini sebenarnya kan merugikan masyarakat ya, dan masyarakat seharusnya sudah menerima hasil pembangunan itu dari awal sampai akhir. Jadi saya pikir bagaimana caranya memperbaiki hal ini sudah dari tahun ke tahun begini ya. Saya pikir mungkin memang harus dibuat satu terobosan lah untuk mempercepat apa yang memang seharusnya diterima oleh masyarakat. Terima kasih. Kalau saya pikir ini kan sebenarnya modus sama sih, sebenarnya simple sebetulnya sih. Jadi anggaran itu turun dari pusat, biasanya sama pemerintah daerah itu dihitung dulu di bank biasanya. Jadi mostly dihitung di bank BUMN atau di BPD biasanya. Jadi dimakan dulu bunganya. Nah, jadi begitu akhir tahun, nah barulah dikebut anggaran dikhususkan untuk pembangunan, untuk perbaikan infrastruktur atau perbaikan jalan dan sebagainya. Jadi dekat rumah saya aja juga sama, baru terjadian itu. Jadi di bulan September Oktober kemarin perbaikan trotoar berbarengan dengan perbaikan gorong-gorong. Waduh, itu 3 bulan itu tidak selesai itu pengatur. Untuk jarak cuma 500 meter.
Jadi itu memang itu kejadian dan memang ya itu modusnya seperti itu. Jadi memang uang anggaran biasanya dihidupin dulu, dan itu memang Sri Mulyani udah pernah komplain juga bahwa uang anggaran yang dikucurkan yang harusnya digunakan itu tidak digunakan diinapkan aja di bank, dimakan saja cuma tiap bulan BPT dan BUMN. Nah inilah yang praktek-praktek begini yang susah sekali untuk diberantas, kecuali kalau misalnya kita punya undang-undang yang berbeda mungkin ya, yang undang-undang anggaran yang berbeda, yang mungkin sistemnya bahwa kalau pakai anggaran ini dalam waktu 2 bulan tidak dipakai, ditarik lagi ke pusat atau bagaimana, itulah mungkin. Oke, thank you. Di sini kalau mau dibikin bagus ya, cobalah contoh ya, sistemnya diubah gitu ya. Contohlah sistem di negara-negara yang lebih bagus ya, di Singapura atau Jepang atau apa gitu ya. Singapura negaranya kecil, merdeka tahun 67 kalau nggak salah ya. Tapi bisa lebih bagus dari Indonesia karena tuh sistemnya dibikin yang bagus gitu ya. Termasuk masalah korupsi, kayak masalah pembangunan jalan ini kan, yang setiap akhir tahun itu ya diubah sistemnya. Kalau nggak mau diubah ya sampai kapanpun juga, siapapun juga presidennya ya akan seperti ini juga. Sehingga saya kejadian seperti ini sejak saya masih kecil juga ada memang, dan sejak Orde Baru ya, itu setiap akhir tahun memang dibangun seperti itu. Ya diubahlah sistemnya. Kalau nggak ada keinginan dari Indonesia dan pemimpinnya ya mau sampai kapanpun ya seperti ini. Kalau diubah, baik sistem korupsi itu juga mesti dibenahi. Terus juga masalah ini anggaran tuh sebaiknya sih jangan sampai seperti sistem ini. Kalau memang masih ada sisa ya buat tahun depan gitu ya. Kenapa mesti dihabisin 1 tahun juga, kan aneh gitu ya. Jadi hasilnya pembangunannya juga nggak bagus. Misalnya cuma dibangun Desember atau November itu lagi hujan-hujan ya. Dibangun jalanan juga nggak bakal lama, nggak lama lagi juga pasti rusak lagi. Contoh Singapura atau negara-negara lain kalau mau maju. Kalau enggak ya begini terus. Makasih. Ini sengaja dibikin dihabisin anggaran setiap tahun. Kadang-kadang mereka itu minta lagi ABT atas biaya tambahan, itu biasanya begitu. Disinilah letaknya kesalahan dan pejabat-pejabat. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah begitu loh. Dan akhirnya mereka itu buru-buru coba musim hujan perbaikan jalan. Akhirnya gimana jadinya? Setiap tahun begitu. Kita lihat jalanan rusak, anggaran bertambah terus. Setiap tahun coba, pasti anggaran bertambah. Untuk tahun depan di markup lagi. Kita harus hati-hati memilih pemimpin ini. Jangan pilih pemimpin yang udah berapa kali nongol tapi tetap aja ngotot. Saya kadang-kadang pertanyakan itu masalah ininya juga itu kesehatan pemimpin-pemimpin yang udah dites itu. Apakah sehat? Jalan aja udah nggak lurus. Kayaknya hal ini telah berjalan setiap akhir tahun. Itu tidak ada perbaikan sama sekali, berarti pejabat yang berwenang itu ngerjain apa ya? Kok nggak dikontrol bahwa pengeluaran selalu akhir tahun. Belum lagi kerjanya juga musim hujan, asal-asalan. Yang penting kelihatan ada proyek dan nggak pernah dikontrol proyeknya. Januari, Februari mungkin sudah hancur lagi kayak sepertinya begitu. Jadi nggak tahu pejabat tuh kerjanya gimana nanti. Dan tiap tahun diulangi, aneh kan? Dibikin saja undang-undang atau peraturan jika dana tidak masih ada sisa dipakai untuk tahun ke depannya. Kan begitu lebih cocok, seperti apa yang kita lakukan di pribadi-pribadi juga kan seperti itu. Ya, menurut saya satu titik ini adalah kelemahan dari perencanaan di mana pembagian proyek itu selalu dilakukan di akhir periode ya, supaya kelihatannya sih supaya terlihat lebih baik ya kan, karena untuk menghabiskan dari sisi budget, tapi dari sisi perencanaan
sebenarnya hal yang kurang baik ya, tetapi mungkin ini sudah direncanakan gitu ya kan, hal-hal seperti ini karena ini berlarut-larut terus, berulang-ulang terus ya kan, karena mungkin salah satu faktornya juga adalah traceability-nya juga, kalau mau dikerjakan di akhir tahun begitu banyak proyek, maka traceability-nya juga lebih tidak mudah untuk ditelusur gitu aja. Terima kasih. Itulah kenapa saya itu yang namanya pemilu itu saya kadang males pilih. Stoknya yang ada tuh orangnya seperti itu lagi gitu loh, mau siapapun, kecuali dulu yang agak lumayan itu Ahok sebetulnya. Yang lain tuh udahlah, sekarangnya ya itu lagi kok ya. Begini nih, mana yang disebut dengan perubahan, revolusi mental, ya akhirnya juga business as usual lagi lah. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Kita sebagai rakyat jangan bodoh. Kita harus berpikir cerdas. Anggaran yang dari uang rakyat yang digunakan untuk perbaikan-perbaikan itu sebenarnya pasti ada bagian untuk pejabat-pejabat yang buat proyek, yang perlu dana untuk liburan Natal dan Tahun Baru bagi keluarga dan koleganya. Dan hari ini saya baca di Kompas halaman 4, kalau pemimpin kita memberi tambahan pinjaman dari luar negeri sebesar 61,7 triliun untuk anggaran Kemenham dalam pembelian alutsista, yang menurut Kompas akan menimbulkan polemik. Berhubung anaknya ikut kampanye sebagai cawapres, jadi pinjaman itu ada kepentingan pribadi dan yang menanggung hutangnya ya seluruh rakyat Indonesia. Hal ini harusnya Pas FM lempar ke publik sebagai opini, Bu. Jadi masyarakat bisa menjadi lebih pintar untuk menentukan pilihannya. Makasih. Menurut saya memang banyak sekali ya, bukan hanya di daerah aja, di Jakarta pun seperti itu gitu loh. Jadi memang perlu banyak dirubah sih dari sistem pemerintahannya gitu loh. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Udah berulang kali tiap tahun ya. Yang buat saya heran itu, saya kan kebetulan sering akses ke daerah Tangerang, Jakarta ya, kebetulan saya domisili Tangerang, dan itu jalannya itu ya itu aja yang dibenerin. Dan sekali waktu kemarin saya lihat itu dibongkar itu kayak sengaja dibuat kesalahannya seperti itu, fatal banget. Di cor-coran jalannya itu tidak ada perkuatan besi maupun behel maupun perkuatan apapun, sehingga ketika dibongkar itu beton semua, tidak ada besinya. Ya gimana mau kuat jalan seperti itu? Dan secara kalau kita lihat kasat mata itu sistematis, sepertinya itu emang kayak proyek seumur hidup buat yang ngadain, buat kontraktor, buat pekerja. Bayangin aja anggaran pemerintah, anggaran pusat, anggaran daerah itu tiap tahun itu digunakan untuk hal-hal seperti itu. Harusnya bisa digunakan lebih bijak. Misalkan ada pengecekan supervisi dari pengawas ataupun dari, mungkin bisa nyewa supervisi dari independen lah ya, supervisi sipil dari luar atau dari mana untuk mengecek pembangunan suatu jalan, sehingga jalannya itu bisa tercipta mutu dan kualitas terjamin. Ini besinya nggak ada loh. Bayangin aja, tiap tahun seperti itu berulang-ulang. Dan kalau misalkan kita anggaran itu digunakan itu untuk bisa memperpanjang untuk daerah lain yang belum bagus fasilitas jalannya, untuk perluasan jalan ibu kota atau jalan-jalan provinsi terutama ya. Kalau lihat itu jalan-jalan provinsi itu minim sekali, kecil sekali, karena kan saya sering lewat untuk daerah developer seperti BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, itu mereka jalannya itu nggak pernah kita lihat kejadian bongkar pasang seperti itu. Kemacetannya itu parah sekali. BBM yang terpakai dibakar untuk kendaraan itu, yang macet-macetan itu, berapa banyak subsidi pemerintah yang terbuang. Itu aja, terima kasih. Susah karena menurut saya pejabat-pejabat yang bertingkah seperti itu adalah dari warisan Orba, yaitu para oportunis. Nah, kita susah kalau bukan rakyat yang milih langsung. Ini merupakan demokrasi partai, jadi pejabat-pejabat itu adalah sharing, bagi-bagi antara partai. Nah, orang-orang itu mindsetnya oportunis dan dia tidak bekerja, dia hanya bekerja untuk partai dan pribadinya. Jadi bayangkan saja, proyek dilakukan pada 1-2 musim hujan. Orang-orang tahu itu berat sekali dan akan cepat hancur ya segala proyek
yang dilakukan di musim hujan. Terima kasih. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.